Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah mempertemukan kita di sebuah tempat, di sebuah majelis yang menjadi ciri khas para salafiyun, yakni bermajelis bersama para guru-guru kita, majelis ilmu. Dan tentunya hadir bersama kita salah satu guru kita yang mungkin bagi sebagian besar dari kita di tahun 2000-an, kurang lebihnya sebelum atau sesudah di awal tahun 2000-an, sering menyimak nasihat-nasihat beliau dari majalahnya, majalah Al-Furqan dan As-Sunnah. Masih sampai sekarang? Majalah sekarang sudah mulai bergeser di digital, ya. Tapi tentu kita masih ingat, ya. Senantiasa kita tunggu nasihat-nasihat beliau pada waktu itu, yakni Ustadzuna Al-Fadil Arifatul Ulum LC Hafidhahullah Ta'ala. Tentu malam hari ini, ya, sebagaimana disampaikan dan informasikan, kurang lebih tidak ada 3 pekan lagi. Perkiraan malam hari ini tanggal 11 atau tidak 12 Sa'ban 1444 Hijriah, yang itu artinya bahwa tentu kita semuanya merindukan bulan keberkahan, bulan Ramadan. Kalaupun di antara kita ada yang belum rindu, coba dipaksakan untuk rindu itu, ya. Karena ada sesuatu yang mungkin tidak pas bagi di hati-hati kita masing-masing. Kita kondisikan hati kita. Salah satunya untuk mengkondisikan menyambut bulan keberkahan tersebut, kita persiapkan keilmuan kita. Kita ingatkan juga dari nasihat-nasihat guru-guru kita terkait dengan bulan keberkahan ini. Maka malam hari ini, sebagaimana tema yang kita sampaikan malam hari ini, kita ingin mengetahui sebagaimana dulu para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, bagaimana mereka mengisi bulan-bulan keberkahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah dan seterusnya. Sehingga masih ada waktu. Tahun ini mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dan juga kita bisa mengisi bulan ini dengan lebih baik lagi. Kalau tahun yang lalu mungkin masih ada sisa-sisa COVID, tapi sampai detik ini Ponorogo sudah bebas COVID, minimal Ponorogo. Sehingga kita akan lebih banyak konsentrasi ibadah di dalamnya. Baik para jamaah sekalian, kita juga sapa pendengar Radio Kalam FM, radio kajian Islam dan Murotal. Bagi yang belum biasa menyimak, dulu kita di Idzaatul Khair 92,7 FM, sekarang berpindah di Kalam FM 100,6 FM. Ya, silahkan disimak, meskipun eranya juga era digital, tetapi insya Allah radio kita ini masih kita sangat butuhkan, terutama bagi kaum muslimin yang ada di Ponorogo, sebagian Trenggalek, sebagian Pacitan, Magetan, sebagian Wonogiri, sebelah timur, yang bisa menjangkau siaran 100,6 FM. Silahkan disampaikan ke sanak saudaranya, ke tetangganya untuk menyimak radio kita ini, yakni Radio Kalam FM. Baik, nanti kurang lebih sampai pukul 20.00
Al-Ustadz akan menyampaikan materi ini, dan selebihnya nanti akan ada bersoal jawab. Bagi para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan seperti biasa ditulis di setarik kertas, kemudian diantar di meja depan ini. Insya Allah nanti akan disampaikan atau dijawab oleh Al-Ustadz. Baik, saya kira itu. Nanti skornya adalah azan isya, kemudian sebagaimana biasa langsung dilanjutkan kajian kita. Sholat isya insya Allah akan kita akhirkan. Untuk itu, kepada Ustadzuna Arifatul Ulum LC hafidhahullah ta'ala, falyatafaddal maskuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, para hadirin, para bapak, para ibu dan saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang seluruh pujian berat atasnya, dan juga kita senantiasa setiap detik di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita wajib bersyukur padanya, kemudian juga meletakkan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diridhoinya. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah bisa bertemu dengan antum semua di tempat yang mulia, di rumah Allah, khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita sangat bersyukur dengan perkembangan dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah yang alhamdulillah semakin menyebar di seluruh penjuru negeri kita, dan juga khususnya di kota Ponorogo. Alhamdulillah, saya melihat wajah-wajah yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Ini merupakan
tanda-tanda kebaikan. Di saat kaum muslimin mereka sangat haus dengan wahyu yang merupakan sumber kehidupan mereka, sumber kehidupan roh-roh jiwa-jiwa mereka. Karena sebagaimana fisik manusia membutuhkan air, membutuhkan konsumsi yang akan bisa menghidupinya, maka roh-roh manusia juga membutuhkan siraman wahyu yang akan menghidupinya. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih membuat permisalan bahwa permisalan wahyu yang dibawa Rasulullah SAW ini seperti hujan yang turun dari langit yang mengenai tanah-tanah yang berbeda. Ada tanah yang bisa mengambil manfaat, yang bisa menyerap air tersebut kemudian menumbuhkan tanaman yang berbuah. Ada tanah yang dia bisa menyimpannya tetapi tidak bisa mengambil manfaatnya, tidak bisa menyerapnya. Ada tanah yang tidak mengambil manfaat sama sekali. Demikian juga hati-hati manusia seperti itu. Ketika sampai wahyu kepadanya, siraman dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbeda-beda. Maka bersyukurlah siapa saja yang ketika datang curahan wahyu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat bagi dirinya, kemudian juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhwati fillah, kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berjalan. Kemarin kita baru saja berpisah dengan Ramadan. Pada malam ini insyaallah taala akan segera datang lagi tamu agung yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman, dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirindukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih. Mereka semua merindukan kedatangan Ramadan sebagaimana yang merupakan qudwah dari suri teladan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita semua berupaya untuk meneladani mereka, menapaki jejak langkah mereka, para generasi terbaik dari manusia, bukan hanya dari umat ini, bahkan generasi terbaik dari seluruh generasi manusia, dari seluruh zaman. Tidak ada generasi yang terbaik yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang terbaik untuk dipilihkan menjadi pendamping manusia terbaik. Ketika Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terbaik, maka tentunya pendampingnya, para pendampingnya adalah orang-orang yang terbaik. Sebagian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Allah melihat kepada hati manusia. Ternyata yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat pada manusia yang lain, ternyata terbaik adalah hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hum a'makum ilman. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa barrahum quluban, yang paling baik hatinya. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan akan segera menghampiri kita jika Allah masih memberikan umur kepada kita, yang kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang ini masih kita melampauinya atau bisa mendapatkan Ramadan yang berikutnya.
bisa saja merupakan Ramadan terakhir kita sebagai bekal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita berusaha untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Maka kita berusaha berbekal, membekali diri kita untuk memasuki bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang Allah telah menyebutkan dalam kitabnya. Tidak ada bulan yang disebut dalam Al-Quran yang disebutkan dengan sebutan yang indah kecuali bulan Ramadan. Allah firman dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk pada manusia, sebagai penjelas juga pada petunjuk tersebut, dan sekaligus sebagai Al-Furqan, sebagai pemilah antara hak dan batil, antara mukmin dan kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mencintai bulan Ramadan menunjukkan tentang tanda keimanan pada dirinya. Maka tidaklah seorang yang beriman kecuali dia merindukan datangnya bulan Ramadan yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Kemudian juga di dalam ayat tersebut terkandung keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah alladzi unzila fil Qur'an. Ini keutamaan pertama bulan Ramadan, yang Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan ini jelas merupakan keutamaan yang paling besar dari bulan Ramadan, karena tidak diturunkan pada bulan yang lain, tetapi pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada malam yang penuh berkah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini nas dari Allah bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bukan pada 17 Ramadan yang biasa diperingati sebagai peringatan nuzul Quran. Dalilnya ini, ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang lebih tahu tentang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nas bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah firman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan pertama dari bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan yang kita rindukan ini adalah di dalamnya diwajibkan ibadah yang khusus pada bulan Ramadan, tidak diwajibkan pada waktu yang lain. Ibadah yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu siam Ramadan. Siam Ramadan yang Allah firman dalam ayat terusan ayat tadi, "Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa menghadiri pada bulan Ramadan itu maka dia berpuasa. Yang kedua adalah merupakan bulan yang diwajibkan di dalamnya ibadah yang agung, salah satu rukun Islam yang tidak tegak Islam kecuali di atasnya. Rukun adalah ma yubna alaihi syai', adalah tiang utama, tiang penyangga dari bangunan. Kalau ada rukun itu maka tidak akan tegak. Bangunan seperti ini ada 4 rukun. Kalau tidak ada maka tidak akan tegak bangunan. Demikian juga Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadu alla ilaha anna Muhammadar Rasulullah,
kemudian qamis shalah, ita'i zakah, yang keempat siam Ramadan. Yang ini ada pada bulan Ramadan saja, tidak diwajibkan pada bulan-bulan yang lainnya. Ini jelas bukan utama dari bulan Ramadan. Yang dikhususkan pada bulan ini ibadah yang khusus, tidak diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Dan tentang keutamaan puasa Ramadan banyak sekali, sebagaimana Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, asyamu li wa anna ajzi bihi. Puasa adalah untukku, kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Ini jelas keutamaan puasa yang tidak ada dimiliki oleh ibadah yang lain. Kullu amalin abdam lahu illa siyam. Seluruh amalan manusia anak Adam untuk dia sendiri kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azibi. Puasa untukku, kata Allah, aku akan membalasnya. Amal yang lain untuk dia sendiri. Puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bukan utama dari puasa yang memiliki istimewaan yang luar biasa. Yang kalau ibadah yang lain mungkin terkadang ikhlas sulit, terkadang keikhlasan ini akan nampak tidak nampak, sulit ditimbang. Tapi puasa, ketika orang puasa jelas dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang yang melihat. Kalau dia puasa berarti dia betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda amal yang lain yang dilihat oleh manusia, yang terkadang orang melakukan karena ini dilihat oleh manusia. Maka ketika puasa, wa ana ajibi, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Jika saja amal yang lain seperti sedekah ini akan dibalas dengan 700 kali lipat, maka puasa lebih dari itu, kelipatan yang tidak ada habisnya. Yang Allah tahu yang tentang besarnya pahala puasa. Fadhilillah rahimakumullah wa azakumullah. Maka keutamaan yang kedua bulan Ramadan adalah di dalamnya ada ibadah siam Ramadan. Dan siam minal imsak, siam secara bahasa dari kata al-imsak, yaitu menahan diri. Dan secara istilah adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar, tepat fajar shadiq, fajar yang menunjukkan waktu subuh, sampai terbenam matahari. Ini arti puasa. Dan biasanya kalau istilah syar'i itu mesti lebih khusus dari istilah dari ta'rif, definisi secara bahasa lughawi. Sebagaimana sholat secara bahasa adalah doa. Kalau secara istilah doa yang khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Puasa juga seperti itu. Kalau secara bahasa menahan secara mutlak. Tapi ketika siam Ramadan menahan dari perkara yang membatalkan puasa Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain dari bulan Ramadan yang kita rindukan, semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya, mendapat keutamaannya. Yang keempat adalah adanya malam Lailatul Qadar. Ini juga hanya pada bulan Ramadan saja, tidak ada pada malam-malam yang lainnya, tidak ada pada bulan yang lainnya. Yang Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ini juga merupakan keutamaan yang besar dari bulan Ramadan, yang ada malam yang melebihi 1000 bulan dari malam yang lain. 1000 bulan berapa hari?
Ada yang menghitung? Hah? Berapa? 83 tahun. Beribadah pada malam itu seperti beribadah 83 tahun. Ini merupakan kesempatan yang emas, kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita lalai. Umur kita pendek, waktu-waktu yang mulia kita manfaatkan sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar. Dan ini banyak ujiannya. Sebagaimana kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu yang ujian paling besar biasanya. Sudah menjelang hari raya, orang sibuk dengan keperluan ini dan itu, lupa dengan malam Lailatul Qadar. Kita berusaha ingatkan keutamaan bulan Ramadan keempat adalah adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam di bulan Ramadan, maka juga disebut Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ini diantara keutamaan dari bulan Ramadan. Dan juga diantara keutamaannya sebenarnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan takwa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka disebut juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan pelatihan takwa, bulan ketakwaan. Setiap muslim dilatih ketakwaannya, dididik oleh Allah untuk bertakwa. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada setiap muslim agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kalau sendiri ini mengandung dua hal, at-taqwa wal bir. Takwa artinya meninggalkan maksiatan, al-bir adalah melakukan ketaatan. Tapi kalau takwa sendirian, ketika takwa ini jadi disandingkan dengan al-bir, maka dia meninggalkan kemaksiatan, Tapi kalau sendiri mengandung dua hal, mengandung al-bir wa taqwa, mengandung melaksanakan ketaatan yaitu al-bir, dan takwa yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ini banyak kalimat seperti ini di dalam istilah syar'i, itu idzaqtarana iftaraqa wa idzaftaraka iktarana. Dua kalimat, kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Gimana maksudnya? Kalau berkumpul maka masing-masing punya makna yang berbeda. Tapi kalau berpisah, satu kalimat mengandung dua makna yang tadi dipisahkan, jadi dikumpulkan dalam satu kalimat. Seperti al-fakir wal miskin, kemudian juga al-iman wal islam, kemudian juga al-bir wa taqwa. Dan bulan Ramadan adalah bulan takwa. Ini kita menyebutkan tentang bagaimana keutamaan bulan ini. Semoga Allah dengan kita mengetahui keutamaannya, maka kita akan merindukan hari bulan ini. Dan sungguh orang yang merugi adalah orang yang masuk bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berkhutbah, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Di antara ketika ditanya oleh sahabat kenapa Rasulullah mengatakan amin, datang Jibril mengatakan 3 hal, kemudian aku mengamini. Di antara adalah celaka orang yang datang bulan Ramadan kemudian bulan ini berlalu dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Katakan Muhammad amin. Rasul mengatakan amin. Ini nas bahwa bulan Ramadan kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga
Di antara utamanya tadi keempat atau kelima, yaitu bahwa syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bahwa Allah memiliki setiap malam bulan Ramadan utaqa minan nar, orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dan masih banyak lain tentunya dari keutamaan bulan Ramadan. Dan kita sebagaimana tema kajian kita akan bahas bagaimana para salaf di bulan Ramadan. Setelah kita menyebutkan tadi sebagian keutamaan bulan Ramadan yang semoga menjadi penggugah hati kita untuk merindukan bulan ini, maka di antara tanda keimanan ketika orang merindukan bulan Ramadan sebagaimana orang-orang beriman yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Semoga kita termasuk dari mereka orang-orang merindukan bulan Ramadan, bukan sebagaimana orang yang dia muslim justru malah dia sedih dengan kedatangan bulan Ramadan. Ini jelas merupakan tanda kelemahan imannya. Kita tidak mengatakan dia tidak beriman, tapi sangat lemah imannya, yang ketika datang bulan Ramadan malah bersedih, wah nanti sudah tidak bebas lagi, nanti nggak bisa berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia di dalam memasuki bulan Ramadan ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang ikhlas di dalam ketaatan dan memperbanyak kebaikan. Ikhlas dan ketaatan, memperbanyak kebaikan. Ini jelas kelompok yang terbaik. Semoga kita masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, dia ikhlas dalam beribadah, tetapi tidak berusaha untuk banyak beribadah. Bisa jadi dia ini memang irit dalam beribadah, atau mungkin sekedar mencukupkan yang dirasa cukup. Intinya tingkatan kedua, dia bagus beribadah pada Allah, tapi sayangnya tidak bersungguh-sungguh. Mungkin ini termasuk kita yang masuk di sini, kita yang berbicara juga mungkin. Semoga kita bisa masuk kelompok pertama, bukan masih pada kelompok yang kedua. Ada kelompok ketiga, lebih parah. Orang yang tidak ada beda dari keadaannya antara Ramadan dan bulan yang lain. Ketika bulan lainnya dia malas beribadah, bulan Ramadan juga malas. Cuma bedanya kalau Ramadan dia makannya ketika adzan maghrib baru makan, tapi yang lain nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, yang mereka tidak mempedulikan bulan Ramadan sama sekali, padahal dia mengaku muslim, mengaku mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berusaha melihat bagaimana para salafus saleh mereka mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka, mendapatkan kebaikan mereka, yaitu generasi yang terbaik yang Rasulullah SAW merekomendasikan mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian datang setelah mereka itu para tabi'in. Ini lafaz yang sahih, yang jelas khairun nas. Adapun lafaz yang masyhur khairul qurun, ini tidak ada dalam kitab hadis.
Tapi ini masyhur di dalam sebutan para ulama, meskipun kalau secara makna nggak ada bedanya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indah di dalam kisah-kisah hidup mereka. Yang kalau kita mempelajari sirah kehidupan generasi terbaik, kita akan semangat untuk kebaikan. Makanya sering-sering kita membaca sejarah hidup mereka agar kita juga bisa baik pada mereka. Karena berseliweran pada hari ini tentang cerita-cerita orang-orang yang buruk, maka kita mengimbangi dengan membaca dari kisah-kisah orang yang terbaik, kisah-kisah ahli surga, kisah-kisah yang orang-orang dijamin oleh Allah mereka masuk surga, jamin Rasulullah masuk surga. Tidak ada yang baik daripada mereka. Kalau ingin baik, teladani orang yang terbaik, itu Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh yang mereka telah direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia yang terbaik, yang kebiasaan adalah orang yang baik, dan lebih baik kondisi mereka bulan Ramadan. Hari biasa sudah baik, tapi ketika bulan Ramadan lebih baik lagi. Bukan mungkin setelah bulan Ramadan tidak baik, baru Ramadan baik, tidak. Seperti Rasulullah SAW dikatakan para sahabat, kana ajwadun nasu bil khair, kana ajwadun nasi bil khair. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Wa ajwaduha fi Ramadan, dan yang paling baik ketika bulan Ramadan. Kana khairu kana rihul mursalah, seperti angin yang berembus. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Mereka mengisi hari-harinya dengan Al-Qur'an siang dan malam. Kemudian juga it'amu ta'am, mereka memberi makan orang-orang yang puasa. Kemudian juga bulan Qiyam, mengisi malam-malam mereka dengan Qiyamul Lail. Bukan cuma waktu yang sebentar, bahkan waktu yang lama. Bahkan para sahabat ketika sholat bersama Rasulullah SAW bersandar pada tongkat mereka karena lamanya berdirinya. Juga ada yang khawatir tidak makan sahur karena panjangnya sampai hampir masuk waktu fajar. Rasul ketika sholat malam pernah membaca surat Al-Baqarah, kemudian setelah itu An-Nisa, kemudian Ali Imran, 1 rakaat. Dan Rasulullah juga antara gerakan sholat, antara berdirinya, rukuknya, sujudnya ini hampir sama, atau istilahnya seirama. Kita bisa bayangkan. Itu pun ketika membaca ayat tentang rahmah, berdoa, memohon pada Allah. Ketika membaca ayat azab, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan lamanya. Dan itu apakah benar-benar? Hadisnya sahih. Rasulullah melakukan itu, bahkan sampai pecah-pecah telapak kedua kaki beliau alaihi salatu wassalam. Juga para sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Dan sampai sekarang kalau ingin melihat masih banyak tempat-tempat yang sholat dengan waktu yang lama, yang panjang seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Cuma Masjidil Haram lebih panjang biasanya, bahkan dulu lebih panjang lagi, bisa 2 jam, 3 jam. Sekarang mungkin lebih ringan. Intinya masih ada seperti itu. Ini yang terbaik, qudwah kita Rasulullah SAW, juga para sahabat Rasulullah SAW. Bukan sebagaimana sebagian orang yang mereka sangat irit, atau mungkin bahasa lainnya pelit di dalam Qiyamul Lail. Sampai ada yang
sholat 21 rakaat dalam waktu berapa menit? 7 menit. Luar biasa, Masya Allah. Kita bisa bayangkan. Ini jauh dan kondisi Rasulullah SAW. Nah, maka para salaf sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menutup semua pelajarannya, semua kajiannya pada waktu bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran. Imam Malik bin Anas, salah seorang imam ahli hadis, seorang imam 4 yang masyhur, yang disebutkan pada beliau mazhab Maliki yang sampai sekarang menyebar di Afrika Utara dan tempat yang lain. Beliau ketika Ramadan menutup kitab beliau, kemudian beliau membaca Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri, ini juga imam yang masyhur seperti Imam Malik bin Anas. Ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imam Amirul Mukminin fil hadis. Idza taqra Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala qira'atul Quran. Ketika masuk Ramadan meninggalkan semua ibadah-ibadah yang lain, kemudian membaca Al-Quran. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau menghatamkan pada bulan Ramadan pada setiap harinya. Kemudian setelah tarawih, setiap malam, setiap 3 malam beliau juga menghatamkannya. Ini adalah hal yang dilakukan beliau. Tentunya bacaan beliau juga tidak meninggalkan dari bacaan atau cara bacaan yang sahih, tetap seperti itu, tapi beliau menghatamkan. Kemudian juga Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, Al-Asadi Al-Kufi, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menghatam Al-Quran pada setiap 2 malam. Ada lagi yang lain seperti Walid bin Abdul Malik, menghatamkan pada setiap 3 malam. Yang Walid bin Abdul Malik ini salah seorang khalifah, tapi dia juga seorang ahli ibadah, seorang ulama. Dan banyak lagi dari contoh yang lain, bahkan Imam Syafi'i yang madhabnya termasuk madhab yang mu'tamad, yang muttaba di negeri kita, madhab Asy-Syafi'i. Kalau orang ditanya siapa imamnya, Imam kula Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan pada bulan Ramadan 60 khatam. Jadi berarti 2 kali khatam. Berarti 2 kali, sehari 2 kali berarti khatamnya. Nah, ini adalah para salaf di dalam membaca Al-Quran, tilawatul Quran, mereka sangat-sangat luar biasa. Kemudian kalau ada yang bertanya, ada hadis yang sahih Rasulullah SAW, beliau melarang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang 3 hari tidak akan memahaminya. Maka Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Rajab Al-Hambali kitab Lataiful Ma'arif, ketika menjelaskan masalah ini, bahwa larangan ini berlaku bagi orang yang selalu mudawamah menghatamkan kurang dari 3 hari. Adapun pada waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, khususnya malam-malamnya yang diberkahi malam Lailatul Qadar, atau tempat yang mulia seperti Makkah, Masjid Haram atau yang lainnya, maka disunnahkan untuk banyak membaca Al-Quran, bisa saja kurang dari 3 hari. Ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ishaq bin Rahawiyah, dan yang lain dari para imam. Jadi bukan hal yang mustangkar, hal masuk pendapat dari para imam. Inilah kondisi mereka bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang.
Ya. Berapa kali kita menghatam Al-Quran bulan Ramadan? Ada berapa banyak ayat yang kita baca setiap harinya? Kita bertanya masing-masing diri kita, semoga bulan Ramadan ini kita bisa lebih memperbaiki diri. Dan tentunya banyak hal-hal yang harus ditinggalkan, yang tidak bermanfaat, agar kita bisa mengambil manfaat waktu di bulan Ramadan. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang banyak menguras waktu, seperti banyak melihat kepada medsos dan sebagainya. Ini yang sekarang merupakan pencuri yang paling banyak memakan waktu. Yang ini kita mungkin bisa tahu mobil balwa sekarang. Hal yang mengenai semuanya. Ke bulan Ramadan kesempatan kita untuk mengisi waktu dengan ibadah yang terbaik, supaya kita termasuk generasi yang terbaik, generasi salafus soleh. Kalau kita membanggakan diri menjadi pengikut dakwah salafiyah, bagaimana amalan kita dengan para salaf? Jadi bukan sekedar slogan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan kita. Bukan kita semangat saja, tapi juga bagaimana itu dalam kehidupan kita. Ada dulu silakan.
Nah, kita lanjutkan. Tadi telah kita baca sebagian keadaan para salafus salih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya tentang kedermawanan para salaf di bulan Ramadan. Mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam para dermawan yang perlu disifati oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan di dalam memberikan kebaikan. Wa kana ajwatu ma yakunu fi syahr Ramadan. Yang kondisi terbaik Rasulullah dalam kedermawannya adalah bulan Ramadan. Ini ada Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan sebabnya kenapa Ramadan beliau adalah paling baik dibandingkan yang lain, karena Jibril waktu itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyimak bacaan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga disunnahkan kaum muslimin juga membaca Al-Quran kemudian disimak sebagaimana Rasul disimak oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian berkata Imam Syafi'i sebagian dinukil oleh Imam Rajab Al-Hambali kitab Lataiful Ma'arif, beliau Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu lirajuli ziyadata bil jud fi syahr Ramadan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fi lamma salihihim wa tashaghuli katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim." Ini kata Imam Syafi'i, kita baca terjemahannya. Kata beliau, saya menyukai bagi seorang muslim ketika dia lebih dermawan pada bulan Ramadan karena meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Yang kedua, karena kebutuhan manusia pada waktu itu kepada hal tersebut. Banyak dari mereka yang berpuasa, yang sholat malam, kemudian mereka tersibukkan dari mencari nafkah, mencari penghidupan, sehingga di sini peran dari orang-orang yang dermawan sangat diperlukan supaya muslimin semua bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan saudara kita banyak yang mereka tersibukkan dengan dunia, dengan mencari nafkah, dengan mencari penghidupan, karena sudah sibuk akhirnya kemudian mereka tidak ada waktu untuk beribadah. Ketika ada orang dermawan untuk membantu mereka, mereka lebih luas beribadah. Ini merupakan kerjasama yang baik, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bahkan orang yang menyemakan pada orang yang puasa Ramadan akan mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kita bisa bayangkan, kalau satu orang bisa mendapat puasa dia 30 hari, kalau dia 30 hari memberi makan. Kalau sampai 10 orang berapa pahalanya? Kalau sampai 100 orang berapa pahalanya? Maka sumber-sumber pahala, lumbung-lumbung pahala pada Ramadan banyak sekali. Ini bagi orang-orang yang mereka memiliki kelebihan harta. Dan kalaupun tidak memiliki kelebihan, bisa dan mampu sesuai dengan kemampuan untuk memberi makan pada orang yang berpuasa. It'amus shaim termasuk amal yang mulia yang Rasul menyebutkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi dari pahalanya. Kita lihat bagaimana para salaf dalam hal ini. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum yasum wa yaftir ila ma'al masakin. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang yang miskin, mengajak orang miskin makan bersamanya. Ini adalah Abdullah bin Umar,
semoga Allah meridhoinya. Kemudian juga kata Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan adalah bulan baca Al-Quran dan bulan memberi makan pada orang yang berpuasa. Wa kana Hammad bin Abi Sulaiman al-faqih, faqihul Kufah, faqihnya orang Kufah, guru dari Abu Hanifah, yuftiru fi syahr Ramadan, yufattiru fi syahr Ramadan 500 insan. Beliau memberi makan buka orang yang puasa Ramadan sebanyak 500 orang. Bukan 5 orang ini, 500 orang. Bila syahr Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman, seorang fuqaha yang masyhur, guru dari Imam Abu Hanifah. Kemudian juga dinukil dari banyak para salaf yang mereka melakukan hal yang sama. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka di dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat keadaan di Haramain Asy-Syarifain di Makkah dan Madinah luar biasa. Bagaimana mereka berebut orang-orang yang diajak untuk berbuka. Dan tidak ada bandingannya di dunia bahkan. Bagaimana kebaikan mereka ketika bulan Ramadan. Tentunya kita berusaha untuk meladani sesuai dengan kemampuan, dan kalau lebih banyak jauh lebih baik. Ini yang akan membawa kebaikan bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhillah rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian juga di antara keadaan para salaf bagaimana mereka merindukan Ramadan yang akan menghapus dosa mereka. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, marhaban bi mutahhirina minadz dzunub. Selamat datang bulan yang akan mensucikan jiwa kami dari dosa, dari dosa-dosa. Ini jelas merupakan kerinduan umat pada bulan Ramadan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, man kana hammu ma yadkhulu ila jawfi kanat qimatu ma yukhriju minhu. Orang yang himmahnya, pusat perhatiannya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya seperti yang keluar darinya. Ini bukan bahwasanya tidak pantas orang untuk memperbanyak di dalam dunia sudah di dalam makanan. Seperti puasa Ramadan, ini bukan bulan kuliner. Ini sebagian orang justru, wah ini alhamdulillah datang bulan Ramadan kita bisa makan berbagai macam jenis makanan. Bulan Ramadan bulan puasa, ketika berbuka secukupnya saja, bukan seperti balas dendam semua dikumpulkan untuk dimakan. Ini jelas bukan merupakan hal yang pantas dilakukan. Nah, kemudian juga datang di dalam banyak riwayat tentang bagaimana para sahabat, para tabi'in, para salaf mereka menjauhi makan yang banyak, karena jelas ini akan melemahkan tubuh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu banyak makan ketika berbuka, malas untuk qiyamul lail, malas untuk sholat tarawih dan sebagainya. Maka tentunya sekedar saja, kemudian sekedar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkata Bishr Al-Hafi, ini peringatan kita semua, kaum muslimin kita semua yang ada di sini semuanya. Diceritakan pada Bishr
inna qauman yata'abbadun wa yastahiduna fi Ramadan faqat. Ada suatu kaum yang mereka bersungguh-sungguh beribadah hanya bulan Ramadan saja. Kata Bishr, bisal kaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Itu sejelek-jelek manusia, jelek-jelek kaum, tidak kenal Allah kecuali bulan Ramadan saja. Ada sebagian orang yang seperti itu, sepanjang tahunnya menyia-nyiakan sholat, bulan Ramadan baru kemudian kembali pada sholatnya. Ini jelas, ini orang yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan, karena Allah mewajibkan ibadah bukan hanya bulan Ramadan, juga pada bulan-bulan yang lainnya saja. Kemudian juga penting, tadi belum kita sampaikan, bahwa amalan terbaik bulan Ramadan adalah amalan yang wajib. Amalan terbaik bulan Ramadan, bulan yang lain juga, seluruh bulan, adalah amalan yang fardu, yang diwajibkan, sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan yang lebih aku cinta daripada aku wajibkan atas dirinya. Yang maksud hadis wali. Hadis wali yang masyhur, yang di antara isinya adalah Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri padaku dengan ibadah yang lebih aku cinta daripada apa aku wajibkan atas dirinya. Berarti kalau masuk bulan Ramadan, yang pertama kali itu perhatikan sholat yang wajib berjamaah bagi laki-laki pada waktunya, berjamaah ini yang paling dipentingkan. Bukan sholat yang sunnah kemudian wajibnya teledor atau disia-siakan. Ada yang sholat malam semalam suntuk, kemudian subuh kesiangan sampai terbit matahari kemudian baru bangun. Ini jelas rugi. Karena namanya wajib ini seperti modal. Amalan sunnah adalah aribhu, keuntungan. Bagaimana orang beruntung ketika mendapat keuntungan mengorbankan dari modalnya. Maka penting sekali bahwa amalan terbaik di bulan Ramadan, bulan yang lain juga adalah yang wajib. Sebagian orang bersungguh-sungguh sholat tarawih tetapi menyiapkan dari sholat wajibnya. Tapi ini insya Allah juga masih bagus. Kalau dia betul-betul menyiapkan sholat yang wajib, diperhatikan. Ada yang dua-duanya telantarkan, ini lebih parah lagi. Intinya yang terbaik adalah amal wajib ini yang diwajibkan. Nafkah wajib juga yang diutamakan sebelum yang lain. Dia mengamalkan sunnah, setelah yang sunnah, kemudian keluarganya telantar misalnya. Ini juga tidak benar. Didahulukan yang wajib, sholatnya wajib, kemudian juga nafkah yang wajib dan yang lainnya. Kemudian juga di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang kebiasaan dari para salaf adalah mereka sangat memperhatikan fuqara al-masakin di bulan Ramadan. Ini penting sekali. Perhatikan orang yang fakir dan miskin. Mereka lebih didahulukan di atas yang lain. Jangan sampai mereka dilupakan. Tadi kita sebutkan mereka diberi kesempatan untuk beribadah. Sebagaimana orang-orang yang kecukupan mereka beribadah. Mereka kecukupan beribadah karena sudah tercukupi. Mereka yang tidak bisa beribadah karena mungkin batin tulang mencari nafkah, dicukupi beribadah sebagaimana para muslimin yang lainnya. Sebagian juga di antara hikmah dari zakat ada mencukupkan orang-orang yang miskin supaya mereka bisa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan yang besar ketika bulan Ramadan yang dilakukan para salaf adalah banyak berdoa.
yang mungkin terkadang kita lupa. Ketika berbuka ini adalah diantara keutamanya adalah ada waktu yang mustajab untuk berdoa, banyak berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kaum muslimin semuanya. Semoga dengan doa kita dan doa seluruh kaum muslimin Allah memperbaiki keadaan kita, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki negeri kita, memperbaiki para pemimpin kita. Ini adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini sangat penting sekali mengingat syaitan di kalangan jin dan manusia begitu dahsyat gempuran mereka kepada orang-orang yang baik, orang yang soleh. Mereka banyak melakukan makar-makar kepada orang yang berbuat kebaikan. Dan syaitan ketika pada bulan-bulan yang lain menggoda manusia, pada waktu bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Ini juga di antara keutamaan Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa subiratis syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan di kalangan jin. Dan ini juga kita rasakan. Bulan Ramadan kita lebih mudah untuk melakukan amal kebaikan. Ini kesempatan yang luar biasa. Ketika kita mudahkan amal kebaikan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada yang bertanya, kenapa banyak orang maksiat juga pada bulan Ramadan, padahal setan sedang dibelenggu? Ini ada beberapa jawaban. Ada sebagian lafaz hadis yang menyebutkan wasbatu syayatin wa dzalika fi awal Ramadan. Dibelenggu syaitan yaitu ketika awal bulan Ramadan. Berarti gimana mafhumnya? Setelah awal Ramadan mereka bebas lagi. Sehingga awal Ramadan manusia luar biasa ketaatannya. Tapi sudah masuk pertengahan, apalagi yang akhir, sudah semakin kendor. Yang akhir, yang malam-malam penuh berkah, malam itu qadar, justru semakin jauh kaum muslimin dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipu daya syaitan yang kita sebutkan. Meskipun mereka dibelenggu, maka disebutkan dalam sebagian hadis itu fi awali Ramadan. Adapun pada pertengahan dan juga akhir maka tidak. Nah, fadhillah rahimakumullah wa azakumullah, tadi kita sebutkan bahwa di antara kebiasaan para salaf, mereka banyak berdoa kebaikan di bulan Ramadan. Kata Abdul Aziz Ibn Abi Rawad rahimahullah, dia berkata, "Kana muslimun yad'una 'inda hadrati syahr Ramadan." Adakah muslimin berdoa ketika hadir bulan Ramadan? Ini juga maksudnya ada juga doa ketika kedatangan bulan Ramadan, dan juga pada waktu bulan Ramadan secara umum mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan doa yang mustajab atau waktu yang mustajab berdoa adalah ketika waktu berbuka. Beliau juga mencontohkan doa yang ma'thur, yang sahih, yaitu dzaba dhama'u wabtallatil auruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa ketika berbuka. Telah hilang dahaga, telah basah urat leher, dan telah tetap pahala insyaallah taala. Ini yang sahih daripada Abu Dawud, Nasai, dan Daruqutni dihasan oleh Daruqutni. Adapun doa yang lain ini disebutkan oleh para ulama, ini doa yang dhaif. Kalau malaka sundu alaka aftahtu, ini doa yang dhaif. Kemudian juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka di tempat orang yang mengundang beliau makan buka, beliau mendoakan orang-orang yang memberi makan buka pada beliau.
Beliau mengatakan pada mereka, aftara indakumus shaimun wa ghasyiyatkum rahmah wa qara'atu'akum aqul abrar wa tanazzalat alaikumul malaikah. Ini doa yang sunnahkan, mendoakan orang yang beri makan berbuka, yaitu telah berbuka orang yang berbuka kalian dilimputi rahmah, kemudian telah makan orang-orang yang baik dari kalian, makanan kalian dimakan orang yang baik, dan malaikat turun atas kalian. Ini diantara doa Rasulullah SAW juga ketika berbuka. Dan tentunya semua doa yang ma'thur, yang baik, disunahkan di dalam doa ketika berbuka. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab yang para salaf banyak berdoa adalah ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian datang hadis yang lain di malam-malam yang ganjil darinya, malam-malam yang ganjil. Dan siapa saja yang ketika 10 malam terakhir dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh, pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika 10 malam terakhir tidak pernah kosong, tidak pernah lowong dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan dari tanda Lailatul Qadar itu diketahui setelah siangnya atau paginya. Seperti matahari terbit tidak menyilaukan. Ini ada hadis yang sahih. Seperti jafnah, seperti bencana. Kemudian malamnya malam yang tenang. Ini semua diketahui. Yang kebanyakan kalau yang malam kadang-kadang lalai, tidur dan sebagainya adalah paginya. Maka jelas yang paling baik dalam mendapat malam Qadar adalah dengan beribadah pada 10 malam terakhir semuanya. Jangan sampai disia-siakan, tinggalkan semua hal yang melalaikan, tinggalkan hal-hal yang membuat lalai dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali godaannya. Kalau malam-malam yang awal Ramadan dan tengahnya disibukkan dengan banyak silsilah bahasa Arab ini. Kalau bahasa Indonesianya sinetron bersambung. Ini banyak hal-hal yang melalaikan kaum muslimin. Acara-acara lebih banyak pada bulan Ramadan dengan berbagai macam dikemas, berbagai macam acara. Ini jelas maksud melalaikan. Entah apapun namanya itu. Apalagi acara ghibah. Ini jelas wajib tinggalkan. Walaupun dikemas dengan nama-nama yang indah. Ghibah tetap ghibah. Dzikru akhak bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka. Ghibah. Acara-acara ghibah sekarang malah dijadikan komoditi di sebagian banyak media. Ini sangat berbahaya. Bagaimana dosa yang sangat berbahaya yang Allah menyebutkan memakan bangkai saudaranya. Yuhibbahatukum ayyakulalah ma'akhi mayatan fakarihtumu. Apakah suka kalian memakan bangkai saudara kalian? Tidak akan suka. Bagaimana ghibah kemudian jadikan sebagai acara, apalagi bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin tentang hal-hal yang akan mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Yang Rasulullah bersabda nanti yang sahih, rubba shaimin lishadu minasyam ilaju wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian puasanya cuma 2, lapar dan dahaga, tidak mendapat pahala sama sekali. Dia puasa tapi matanya tidak puasa, tak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa perutnya, telinga tidak puasa, masih senang mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya masih mengeluarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah dan sebagainya.
Maka puasa Ramadan adalah puasa seluruh anggota tubuh, bukan hanya puasa perutnya saja. Ini penting sekali. Makanya memang fitnah akhir zaman semakin banyak dan juga godaan syaitan semakin besar. Makanya upaya kesungguhan kaum muslimin lebih besar juga. Makanya disebutkan bahwa di antara umat akhir zaman ada yang paling melebihi para sahabat. Dari segi mereka lebih berat ujiannya dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang selamat adalah orang yang dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, berpuasa semuanya, bukan hanya perutnya saja yang berpuasa. Fani fillah, azakumullah. Di antara perkara yang lain yang penting sekali berhubungan dengan Ramadan adalah pentingnya kita menyiapkan diri dengan ilmu yang sahih. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak faham ibadah yang sahihah, padahal ilmu qabla qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini penting sekali, karena tidak akan terima ibadah setiap muslim sampai ikhlas karena Allah dan ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa ittiba? Belajar, thalabul ilmi. Yang thalabul ilmi adalah fardhatun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Setiap ibadah seorang muslim wajib didasarkan atas ilmu. Ini banyak orang-orang yang sudah batal puasanya, dia tidak sadar karena tidak tahu ilmunya. Banyak yang menganggap puasanya batal padahal belum batal, karena dianggap membatalkan padahal tidak membatalkan. Yang penting sekali untuk diketahui. Nah, apa saja membatal puasa? Pertama, makan dan minum. Ada keterangannya apa? Dengan sengaja. Kalau lupa gimana? Lupa makan satu piring gimana? Kalau lupa beneran nggak, berarti nggak batal. Itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap terlanjutkan puasanya. Tapi kalau sudah ingat, berhenti. Sudah ingat, wah, ini masih kurang, masih kurang ini. Ini termasuk batal kalau berikutnya. Dimakan minum dengan sengaja. Kalau lupa maka tetap sah puasanya. Apalagi ini penting juga kita ketahui. Ini enggak saya sampaikan, insya Allah banyak tahu masalahnya. Apa yang kedua? Apa? Agak keras? Enggak dengar ya? Campur suami istri. Kok campur gimana maksudnya? Ya. Jima maksudnya. Berhubungan suami istri. Ini hukumnya adalah sangat berbahaya. Bahkan kalau sengaja ini ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut gimana? Gak boleh lowong sama 2 bulan 3, berarti 60 hari. Kalau misalnya lu lowong, diulangi lagi dari awal. Makanya jangan macam-macam. Hati-hati kalau masalah ini. Ini covernya besar. Kalau budak sekarang nggak ada masalahnya. Nyari budak di mana sekarang? Berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bahaya. Makanya harus berhati-hati. Jangan sampai sembrono dalam masalah ini. Kalau ada yang berdalil, Rasulullah itu mencium istrinya pas puasa, mengecup istrinya ketika sedang berpuasa.
juga bisa disamakan. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa amlakukum irbi, kata Aisyah, beliau itu paling bisa menahan syahwatnya. Dan ini nggak sama antara satu orang atau yang lain. Mungkin yang lebih muda mungkin lebih berbahaya, mungkin yang tua tidak lebih, atau mungkin cuma sama saja mungkin. Ya, ini masalah ini nggak bisa disamakan. Intinya ini adalah perkara yang membatalkan puasa, bahkan mewajibkan kafarah yang sangat berat, yaitu jima atau hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malamnya nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, berapa nih? 1, 2, 3 tempatnya. Yang batalkan apa lagi? Hah? Apa? Muntah dengan sengaja, yaitu sengaja dimuntahkan. Tapi kalau tidak sengaja, nanti muntah begitu saja, dia memang nggak bisa menahan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya apa lagi yang sama dengan makanan minuman? Hukumnya sama, apalagi infus. Infus yang isinya apa? Makanan, vitamin atau glukosa. Ini juga membatalkan puasa. Kalau infus ini berisi obat, maka para ulama menyatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau isinya glukosa, infus itu, atau isinya adalah vitamin, maka membatalkan puasa. Sama hukumnya dengan makanan dan minuman. Kemudian sama suntik gitu, suntik injeksi juga kalau itu berupa makanan minuman juga membatalkan puasa. Ini yang sehukum dengan makanan dan minuman. Apalagi yang lain yang belum kita sebutkan? Yang belum kita sebutkan apa tadi? Hah? Darah gimana? Kalau darah haid ya jelas batal, karena waktu yang haid nggak boleh berpuasa. Ya. Hah? Kalau darah luka nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya. Bahkan bekam yang sahih tidak membatalkan juga, kecuali kalau dengan bekam dia menjadi lemes, lemah, ini berarti batal. Tapi kalau sekedar bekam aja yang sahih tidak membatalkan puasa, memang ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat, tapi yang sahih tidak membatalkan puasa. Ya, sama seperti orang berobat suntik, ini kan suntik obat kan, ini juga tidak membatalkan. Apa yang boleh dilakukan orang yang berpuasa? Yang mungkin sebagian orang menganggap nggak boleh. Hah? Apa? Gosok gigi. Gosok gigi mana maksudnya? Pakai pasta gigi. Ya, ini tidak membatalkan. Tapi hati-hati, jangan sampai tertelan. Karena ini manis biasanya, dan manis berarti mengandung apa? Glukosa, mengandung gula. Ini bisa membatalkan. Ini boleh, nggak apa-apa. Kemudian juga mandi keramas, ini boleh, tidak dilarang. Meskipun sebagian ada yang masuk, tetap tidak membatalkan puasa. Apalagi yang lain yang boleh? Hah? Mencicipi makanan, maksudnya apa? Mencicipi, sekedar dirasakan saja, bukan mencicipi 1 sendok, 2 sendok, bukan. Ya. Ini supaya tidak salah paham. Mencicipi maksudnya apa? Dirasakan, ini manis, ini apa? Asin, itu dimuntahkan. Ini ibu penting ini. Kalau nggak gitu kadang wah ini buka rasanya nggak karu-karuan. Kan nggak pernah dirasakan, dikira-kira saja. Boleh mencicipi, sebagian dari asal Ibn Abbas radhiyallahu anhu boleh membolehkan. Kemudian juga menghirup asap, ini tidak membatalkan puasa. Termasuk nebulizer, tahu insya Allah.
yang untuk apa? Orang yang sesak nafas itu ini tidak membatalkan puasa karena bukan makanan, sama dengan obat hukumnya. Tapi kalau yang memang sengaja menghirup asap makanan sengaja, ya ini bahaya, bisa aja mungkin batal, mungkin dekat di bakaran sate misalnya ini bahaya ya. Itu maksudnya menghirup asap memang yang memang apa, yang memang diperlukan dan juga bukan merupakan kesengajaan. Nah, apalagi yang lain? Yang belum disebutkan tadi yang boleh apa? Membersihkan telinga boleh, nggak apa-apa, termasuk yang dibolehkan. Kemudian memakai obat tetes mata, teteskan di mata juga tidak membatalkan puasa, meskipun mungkin sampai ke tenggorokan ya kan, sebagian kan telinga hidung kadang apa? Kadang mungkin terasa di tenggorokan, ini tidak membatalkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Jadi hal seperti ini tidak membatalkan puasa. Ini supaya difahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh, supaya kita semua ibadah di atas ilmu. Dan kalau belum tahu, tanya pada ilmu di dalam hal-hal yang diperlukan. Apa uzur orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa? Apa aja uzurnya? Sakit? Membatal, kalau itu tidak puasa sama sekali kalau itu. Ya. Maksudnya yang sekali boleh kita batal karena sakit termasuk uzur. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menghalangi dia untuk berpuasa dengan keterangan dari medis, dari dokter atau yang semacamnya. Adapun sakit gigi biasa, maka nggak boleh dia batal puasanya, nggak boleh dia alasan sakit gigi saya. Tapi kalau sakit gigi yang parah bisa aja mungkin, karena sakit gigi macam-macam kan. Ada orang yang sakit gigi itu biasa aja seperti orang nggak sakit. Ada yang kelihatan nggak sakit tapi sakit sekali, nggak bisa disamakan. Sakit gigi juga ada yang parah, ada nggak pakai yang parah boleh nggak apa-apa, tidak puasa. Tapi kalau sakit gigi biasa maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Demikian juga ketika sakit pusing misalnya, juga ada itunya, ini kembali pada medis, pada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gambaran yang seperti ini memang dikembalikan pada ahlinya. Apalagi untuk yang lain yang boleh orang batal puasa? Apa? Safar. Ya, ini safar termasuk udzur. Udzur yang boleh orang tidak berpuasa tapi harus wajib mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit atau safar maka mengganti di hari yang lainnya. Kemudian apa hukum puasa bagi orang yang safar? Boleh atau nggak boleh? Gimana? Boleh. Boleh, sepakat. Boleh. Mana lebih afdal? Puasa atau nggak puasa? Tidak puasa. Sepakat. Yang benar melihat kondisinya. Jadi sahabat itu ada yang puasa, ada yang tidak puasa, masing-masing menghormati. Tidak mencela yang puasa pada yang puasa, yang puasa juga mencela yang puasa. Sama-sama menghormati. Dan para ulama menyebutkan masalah puasa dalam safar ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada orang yang berat puasa ketika safar, dia kok kuat, maka afdalnya dia berbuka. Ada orang yang malah justru beratnya ketika dia tidak puasa. Kalau dia nggak puasa safar malah berat untuk nyaurnya. Yang seperti ini berarti lebih baik dia berpuasa. Tergantung kondisi masing-masing di dalam menghadapi masalah ini.
Jadi tidak bisa makan. Makanya ketika orang safar puasa nggak usah dipermasalahkan. Mungkin dia memang lebih aman dia puasa daripada nyawar malah berat. Orang semua makan minum enak dia malah puasa kan berat. Ini makanya tidak bisa makan satu dengan yang lain. Apalagi yang lain? Apalagi yang boleh berbuka? Yang tadi belum disebutkan? Menyusui. Ya, orang yang menyusui kemudian lemah, dia atau bayinya maka boleh berbuka. Tapi kalau dia kuat ya tetap berpuasa. Apalagi yang lain? Orang hamil sama dengan menyusui. Ya, sama. Kalau dia nggak kuat maka boleh tidak berpuasa. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara hal yang membolehkan orang membatalkan puasa adalah menolong orang lain. Menolong orang lain dari bahaya. Mungkin ada orang tenggelam, dia kalau nggak batal puasa nggak bisa menolong, maka boleh dia membatalkan puasa, menolong orang yang sedang tenggelam. Seperti para dokter yang dia menolong pasien yang kalau tidak batal maka tidak kuat juga boleh dia membatalkan puasanya. Tapi nggak boleh asal membatalkan. Wah, ini saya tiap hari punya pasien ini. Tiap hari nggak puasa, tidak. Jadi betul-betul memang darurat. Dia membutuhkan, kadang operasi sampai jam-jaman. Ada operasi sampai 12 jam operasi. Ini kan jelas berat seperti ini. Maka ini dibolehkan untuk berbuka. Sebagaimana fatwa dari para ulama, seperti Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Jadi menolong orang lain, menyelamatkan orang lain termasuk yang dibolehkan untuk berbuka. Apapun itu. Termasuk jihad fisabilillah. Ini juga boleh berbuka. Berarti jihad fisabilillah kalau memang memerlukan dia berbuka maka boleh dia berbuka. Dan banyak perangan Rasulullah bulan Ramadan juga. Meskipun juga puasa, kalau puasa berjihad 3 bulan jelas ini yang terbaik. Tapi ketika tidak mampu, tidak kuat, maka boleh berbuka untuk menguatkan diri dalam berjihad fi sabilillah. Kita lihat banyak peperangan Rasulullah SAW adalah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan jid, bulan kesungguhan, bulan sungguh-sungguh, bukan bulan kemalasan. Ada orang yang puasa semalam dia begadang, makan, minum, siangnya seperti bangkai, tidur terus. Dia berdalil lagi. Apa dalilnya? Namun so'im ibadah. Ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya benar memang, kalau memang diniati ibadah memang ibadah. Tidur, makan kalau diniati ibadah ibadah. Tapi kalau tidur terus ya bukan ibadah. Tidur terus, bahkan sampai sholat juga tetap tidur. Waktu sholat ini nggak benar. Nanti namun so'im ibadah ini hadis palsu. Bukan hadis. Jangan sebagai dalil. Nah, masalah ini bisa kita kaji. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan keimanan dan juga dengan kekuatan untuk bisa melakukan ibadah di dalamnya. Dan tentunya kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para salafus saleh mereka banyak berdoa untuk diberikan taufik oleh Allah pada bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang mendapat keutamaan dari bulan Ramadan. Dan waktu sudah jam 8. Insyaallah saya cukupkan. Antum siapa lupa? Soal antum Ma'ruf. Nah, Ustaz Ma'ruf, tafadhol. Nah. Baik, jamaah sekalian, sudah jam 8. Kita buka untuk tanya jawab. Jika ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan ya, ditulis di secari kertas. Sambil menunggu, ini kita bacakan Ustaz dari
WA. Nah. Pertanyaan dari WA yang pertama, Ustadz, apakah membaca Al-Quran diperpanjang di dalam sholat sunnah termasuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Nah, sudah selesai pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, apakah membaca Al-Quran di waktu sholat termasuk memperbanyak tilawah? Benar. Tilawatul Quran ada dua waktu, bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Dan dua-duanya ini dilakukan Rasulullah SAW. Boleh di luar sholat juga membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Di dalam sholat juga lebih-lebih boleh juga banyak membaca Al-Quran. Kita sebutkan satu rakaat sampai Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ini juga para salaf melakukan. Ini bukan justru sangat pelit dalam qiyamul lail sebagaimana dilakukan oleh banyak orang sekarang. Nah, ada pertanyaan lagi. Di saat bulan Ramadan biasanya ada beberapa masjid atau mushola mendatangkan imam-imam untuk mengambil sholat tarawih. Pertanyaannya, apakah hukum menerima uang dari takmir pengurus masjid atau mushola sebagai imam? Saya kalau orang Ustaz. Nah, ini namanya ada jual atau pemberian yang diberikan pada ibadah yang telah dibahas oleh para ulama. Dan ada perbedaan pendapat sebetulnya, tapi yang sahih dibolehkan dengan syarat tidak mengharapkan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan itu termasuk busyra atau kebaikan diberikan pada seorang muslim. Dan dalilnya hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah seorang kepala suku yang disengat kalajengking atau sikat kala, yang dia meruqyah dengan Al-Fatihah, kemudian sembuh, kemudian diberi hadiah yaitu 30 ekor kambing. Kemudian Rasulullah ketika tahu beliau meminta salah satunya. Demikian tentang bolehnya. Dari sini maka para ulama membolehkan mengambil pemberian di dalam ibadah termasuk jadi imam atau bacaan Quran dan sebagainya, dengan syaratnya bukan berharap dari situ, kemudian juga ikhlas pada Allah. Dan ini yang benar, sebetulnya yang seperti ini adalah tanggungan kaum muslimin semuanya. Ini kalau di negara-negara yang mereka memperhatikan din seperti Saudi dan yang lainnya, memang orang-orang seperti ini ada jaminan dari negara. Berarti negara yang menjamin. Berarti bukan dari person-person, tapi dari negara yang ini merupakan kebaikan yang diberikan pada orang tersebut supaya mereka bisa membawa kebaikan pada kaum muslimin, termasuk orang mujahid fisabilillah dan juga yang lainnya. Dan ini yang dipraktikkan di Saudi atau negara-negara yang lain yang mereka memang menyiapkan dana untuk itu. Ini yang lebih baik. Adapun kalau memang belum, kalau memang ada sebagian orang yang tatawwu yang mereka mengupayakan untuk kebaikan seperti itu, tentunya adalah hal yang sangat baik juga, yang semoga dengan itu maka akan memotivasi kaum muslimin untuk berbuat kebaikan, termasuk untuk puasa juga, menemakan orang puasa maksudnya kebaikan seperti ini. Meskipun jelas tetap semuanya diniatkan awalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak maka enggak apa-apa. Bahkan kalau tidak diberi insyaallah lebih ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, satu lagi Ustaz. Ustadz, bagaimana kiat atau tips memberikan buka puasa yang tepat sasaran? nah, untuk iftarus shaim, memberi makan orang yang puasa, ini tidak ada kriterianya. Meskipun jelas kita bisa memprioritaskan yang tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Umar beliau biasa berbuka orang miskin. Ini mereka yang lebih membutuhkan, maka diprioritaskan mereka ini yang lebih didahulukan. Kalaupun mungkin nggak ada, maka ya jelas siapapun boleh kita memberikan buka padanya. Intinya termasuk mendapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Tapi kalau ada fuqara dan masakin, ini jelas lebih diutamakan. Ini juga termasuk motivasi bagi mereka untuk berpuasa. Kita kadang miris, sebagian orang ini
dia diberi ujian kesempitan oleh Allah, kemudian juga dia malas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bisa memotivasinya untuk terus beribadah, misalnya diberi motivasi, dijanjikan sudah kamu sebulan penuh saya tanggung untuk bukamu, kamu bisa beribadah, kemudian juga bisa lebih mengurangi waktu sehingga bisa lebih luas beribadah. Ini bagus sekali. Jadi kalau ada program seperti itu lebih bagus. Ini bisa ta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan insya Allah tidak ada yang merugi ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertransaksi dengan Allah pasti untung, pasti untungnya. Kalau bertransaksi dengan manusia kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau dengan Allah nggak ada ruginya. Berdagang dengan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala As-Saff yang menyebutkan tentang perbudakan yang tidak pernah merugi, yaitu beriman pada Allah, kemudian berjihad di jalannya. Bahkan Allah membeli jiwa-jiwa kita dan harta kita, kemudian diberikan balasannya adalah surga. Inna Allah ashtara mu'minin anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa-jiwa yang beriman harta mereka, dia akan diberi balasan berupa surga. Nah, Baik, Ustaz. nah, silakan. Nah, untuk wanita yang menyusui atau juga hamil, sama ini kan kondisi ini boleh berbuka. Ini melihat kondisi. Kalau dia bisa menyaur, maka jelas menyaur boleh, yaitu qadha. Tapi kalau memang berat, terkadang ini sekarang menyusui, setelah itu hamil lagi misalnya. Ini kalau kita wajib untuk qadha memang berat. Ini para ulama membolehkan untuk fidyah saja, yaitu membayar fidyah, memberi makan fakir miskin setiapnya nisfu sa'. Nisfu sa' berarti berapa? Berapa berarti setiap harinya? Setengah sa' berarti berapa? 1,5 kilo. Karena satu sa' yang benar 3 kilogram, artinya lebih hati-hati. Kalau yang masyhur sa' berapa? 2,5 ya biasanya kalau dulu. Yang lebih hati-hati kasus saya 3 kg. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Hay'ah Kibar Ulama, Malakah Rabi'ah Sudiyah, mereka memfatwakan 3 kg. Misalnya lebih berhati-hati ini. Meskipun ada yang fatwa yang lain juga yang di bawahnya. Ada 1,25, ada yang 1,5, ada yang 2,25, ada yang 2,75. Dalam kamus Mujamukatul Fuqaha itu 2,75. Tapi yang banyak fatwa dari para ulama adalah 3 kg. Berarti kalau setengah sa' berarti 1,5 kg. Diberi makan pada fakir miskin. Ini kalau memang tidak mampu untuk mengqadha puasa. Baik. Nah, sudah cukup ya? Tidak ada lagi? Ya, silakan. Nah, untuk turun Al-Quran yang sekaligus ini pada malam Lailatul Qadar memang. Jadi semuanya turun pada Rasulullah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada waktu yang lain yang turun sesuai dengan sabab nuzulnya. Tapi kalau secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian saya turun berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, yaitu sabab nuzul dari Al-Quran. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah, ada yang mengatakan di langit dunia seluruhnya, kemudian saya turun berangsur-angsur sampai 30 juz. Nah, silakan. ya silakan. Boleh. Berarti fidyah ini tidak harus lebih dari 1 orang. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 30 orang, boleh.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika sudah tua renta, beliau tidak kuat puasa. Beliau mengundang 30 fakir miskin di rumahnya, diberi makan sampai kenyang, selesai sudah fidyahnya. Jadi boleh seperti itu, boleh dalam bentuk makanan yang matang sampai mengenyangkan, boleh dengan bentuk bahan makan ya tadi kita sebutkan setengah sok setiap harinya. Setengah sok itu 1,5 kilo. Kalau bahan makannya beras ya beras, kalau gandum ya gandum, kalau jagung sesuai dengan yang dimakan kesehariannya. Nah, Baik, sudah cukup saya kira untuk kajian malam hari ini. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya yang pertama pada malam hari ini. Dan perlu kami sampaikan dan kita ingatkan untuk para jamaah, besok ada kajian yang kedua, dan perlu juga kita informasikan kajian besok pagi agak diperawal mulainya. Ya, kita berharap nanti besok mudah-mudahan maksimal jam 8 kita sudah mulai. Yang artinya kurang lebih nanti jam 10 sudah selesai, karena pertimbangan kajian kita, kajian rutin untuk setiap Ahad sore dan malam, kajian syarah kitab Al-Umdah dan syarah Bulughul Maram besok tetap ada. Jadi nanti insya Allah besok kajian yang bersama guru kita Ustadzuna Arif Fathul Ulum insya Allah bisa selesai sebelum zuhur. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari panitia mohon maaf. Kita insya Allah akan bertemu besok di Masjid Islamic Center Ponorogo ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.